Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Baik, di video pembelajaran mata kuliah sistem mikroprosesor ini kita akan masuk ke bahasan komunikasi serial di sini. Jadi kenapa harus berkomunikasi? Jadi kita berkomunikasi itu untuk menerima atau mengirim informasi. Sama halnya dengan mikroprosesor atau mikrokontroler ya. Di dalam berkomunikasi tentunya dia akan meminta atau mengirimkan informasi atau data ya, sehingga nanti bisa diproses, ditampilkan atau dikirimkan atau yang lainnya ya. Jadi seperti itu ya. Nah, terus bagaimana mikroprosesor atau mikrokontroler ini bisa berkomunikasi? Nah, di sini ada beberapa jenis macam ya untuk komunikasi. Yang pertama ada yang namanya paralel, kemudian yang kedua ada yang serial ya. Jadi penggambarannya seperti ini. Jadi kalau yang namanya serial berarti satu waktu adalah 1 bit ya, 1 bit. Sementara kalau yang paralel bisa 8 ya, 16, bahkan tergantung nanti jumlah line datanya berapa ya. Kalau 8 jumlah line datanya 8 ya berarti nanti sekali waktu dia bisa mengirim 8 bit sekaligus ya dalam satu waktu. Jadi yang kita bicarakan di sini nanti adalah lebih terkait ke serial ya di sini. Nah, di komunikasi serial ini ada dua macam ya, ada dua macam istilah. Ada yang namanya sinkron sama asinkron ya. Sinkron itu mungkin kita pernah dengar di mesin listrik ya. Ada mesin asinkron ya. Sementara di komunikasi serial ada yang namanya sinkron sama dan asinkron ya. Lalu apa bedanya? Kita lihat di slide berikutnya di sini. Kita masuk ke bagian ini aja ya, bagian yang apa namanya bloknya ini ya. Jadi kalau yang sinkron itu penggambarannya seperti ini ya. Jadi selain jalur data dia butuh jalur clock ya. Sehingga kalau kalau sinkron biasanya kabel atau wiring yang dibutuhkan lebih banyak karena dia tambah satu clock ini ya, untuk clock. Sementara kalau yang asinkron ya, dia cuma satu jalur ya, yaitu tata saja ya. Clocknya itu dibaca dari sini nanti dari dari bit yang dikirimkan ini. Nah, di bagian awal ada yang namanya start ya, start bit, ada yang di bagian akhir ada yang namanya stop bit ya. Sementara kalau yang di asinkron tidak ada ya start bit atau stop bit ya, karena dia langsung disinkronkan dengan menggunakan clock. Sementara kalau asinkron dia harus ada start bit sama stop bit di sini ya. Jadi yang asinkron itu dikenal dengan istilah UART ya, Universal Asynchronous Receiver Transmitter. Kalau dua-duanya dia bisa dukung berarti namanya USART ya, sinkronus asinkronus SA-nya ini. Kemudian di transmisi serial ini ya, ada beberapa cara ya di sini. Jadi yang pertama simplex ya. Simplex itu ya satu jalur ya seperti ini. Jadi dari transmitter ke receiver ya, ini satu jalur. Ada yang namanya half duplex ya, half duplex ya. Half duplex itu dia bergantian ya di sini ya. Jadi pas saat dia ngirim ya, bagian ini di phase 1 ya, bagian ini di phase 2. Jadi kalau yang atau mikro 1 sama mikro 2. Jadi kalau yang bagian ini ngirim maka bagian yang satunya harus menerima ya. Karena jalurnya di switch ini ya. Kemudian kalau bagian 2 ini ngirim berarti yang bagian satunya menerima. Nah, demikian ya. Jadi gantian istilahnya ya. Kemudian ada yang namanya full duplex ya. Jadi masing-masing device ini bisa sekaligus ya. Jadi misalnya device 1 ngirim ya ke device 2 ya di sini. Maka device 2 juga dalam waktu bersama bisa juga ngirim ke device 1 ya. Nah, di sini jalurnya sudah dibedakan ya ini. Makanya nanti ada RX, TX sama ground biasanya. Tapi kalau cuman
kita pakai satu jalur, bisa pakai yang satu jalur saja cukup ya, X saja atau TX saja. Nah, kemudian kalau kita pakai asinkron, bagaimana kita memastikan ya, misalnya kita mengirim kode ASCII A, misalnya karakter A ya. Nah, bagaimana kita memastikan kalau kode yang kita kirim ini, katakanlah kodenya 52 misalnya ya, 52 hexa. Kode 52 ini dikirimkan ya, kemudian bagaimana dipastikan kalau kodenya itu diterima di bagian penerimanya juga sama 52 ya. Karena kalau kita ngirim data ternyata yang di bagian receiver tidak sama, kan percuma ya. Nah, itu. Makanya perlu dipastikan bahwa data yang dikirimkan adalah sama dengan data yang diterima di bagian receiver. Nah, kalau tidak seperti itu nanti bisa salah komen atau salah komunikasi atau salah informasi ya. Jadi harus dipastikan data yang dikirimkan adalah datanya benar di sisi pengirim dan diterima di sisi penerima, seperti itu ya. Nah, kemudian di komunikasi asinkron ini ada istilahnya yang namanya protokol ya. Nah, sama kita ya, di zaman sekarang banyak istilah protokol ya, atau istilahnya gampangnya aturan ya. Aturannya harus sama antara device yang kirim sama device yang menerima ya. Karena dia tidak punya clock yang untuk mensinkronkan tadi ya. Nah, biasanya di komunikasi untuk asinkron ini, serial asinkron, maka dia ada yang namanya start bit sama stop bit ya. Jadi start bit itu untuk bagian di awal masuk ya, kemudian yang stop bit itu untuk bagian yang dia datanya selesai gitu ya, kan datanya telah selesai ya. Nah, ini ada istilah framing ya. Jadi di bagian antara start sama stop bit inilah yang nanti datanya diberikan ya. Nah, datanya nanti bisa 7 bit, 8 bit ya, tergantung dari setting ya di sini. Nah, bentuk bentuk rangkaian bitnya seperti ini ya. Jadi ada stop bit ya. Jadi yang bagian sini ya. Jadi yang ini yang masuk dulu ya. Jadi bagian awal itu dia kondisinya mark ya. Di mark itu kondisi high ya di sini. Kemudian dia akan memulai dengan start bit dulu dikirim ya. Kemudian baru datanya di 0 sampai di 7, kalau datanya ada 8 ya. Kemudian diikuti dengan stop bit, berarti sudah selesai ini ya. Jadi formatnya harus seperti ini ya. Jadi formatnya harus sama ya, format untuk datanya ini. Nah, nanti selain format juga ada lagi yang lain nanti ya di sini. Jadi selain format tadi yang 8 bit dan seterusnya itu, nanti di sini juga ada yang perlu lain ya. Nah, di sini kecepatan ya, jadi kecepatannya ya. Jadi selain kecepatan di komunikasi serial dikenal dengan istilah baud rate ya. Satuannya adalah bit per second ya. Jadi kalau baud rate-nya ini tidak sama juga nanti akan terjadi miss juga ya. Jadi formatnya harus sama tadi, jumlah stop bitnya berapa, jumlah start bitnya berapa gitu ya. Kemudian jumlah datanya berapa, kemudian yang terakhir ini juga harus sama ya, namanya kecepatan ya. Karena kalau kecepatannya tidak sama, maka akan berakibat juga data yang dikirim tidak akan sama ya. Bisa terjadi error ya di sini. Nah, di sini nanti ada beberapa kecepatan yang standar ya. Jadi standar yang yang biasa dipakai biasanya ini ya, 9600 ini. Jadi kalau kalau kita pernah mungkin oprek kayak hard disk yang trouble itu, atau ada device yang pakai komunikasi serial di bagian pinnya, biasanya standarnya menggunakan ini ya, kecepatan 9600 ini ya. Nah, kadang kalau yang sekarang bisa sampai 150-an ya untuk yang kecepatan serial ini. Kemudian ada juga dikenal yang namanya interface RS232 ya. Nah, RS232 ini diterapkan juga di komputer desktop ya ini ya. Jadi yang di PC itu menggunakannya levelnya RS232.
Jadi kalau yang RS-TTL kita tahu kan dari 0 sampai 5 ya. Tapi kalau yang RS232 ini agak sedikit berbeda, nanti ada istilah mark sama space ya. Ini itu gambarnya seperti ini. Jadi kalau yang di TTL, kalau tegangannya itu di atas 2,4 ya sampai 5 volt itu nanti logika 1 ya. Kalau yang logika 0-nya berarti 0 sampai 0,8 volt. Sementara kalau yang di logika RS232 maka nilai positif tegangan itu malah dia logikanya 0 ya. Istilahnya space ini. Kemudian kalau yang logika 1 itu tegangannya minus ya. Jadi ringnya itu plus minus sampai plus minus 25 volt ya. Logika 1 itu di daerah tegangan minus ini ya. Namanya mark ya. Logika 1 space, logika 0 3 sampai 25 volt. Kalau yang minus 3 sampai min 25 logika 1 ya, namanya mark ya. Nah, sehingga kalau mengirimkan data serial bentuknya seperti ini ya. Jadi kalau delete di sini bagian startnya di sini ya. 0 ya. 0 itu dia logika 1 nih, dia tegangannya malah tinggi ya di sini 25. 0 lagi 25. Nah, 1 di min 25 ini mark ya. Mark space, mark lagi, kemudian space space space. Ini mark lagi ya, mark ini ya. Jadi kalau logika 0 itu adalah tegangannya positif, namanya space. Kemudian kalau di RS232 ini juga kalau logika 1 itu tegangannya minus, namanya mark ya. Jadi kalau kita nanti pakai PC ya, kemudian mau koneksikan ke device microcontroller, maka biasanya dibutuhkan nanti konverter ya, konverter dari RS232 ke TTL, jadi tidak bisa langsung disambungkan nanti ya. Nanti kita lihatkan konektornya. Nah, ini konektornya ada dua tipe ya, ada tipe 25, tapi ini sudah jarang ditemukan di PC ya. Kalaupun masih ada biasanya yang seperti ini ya, konektornya RS232 TB9 ya. Jadi pinnya ada 9 ya. Jadi 9 pin ini sebenarnya dipakai ya, yang banyak dipakai itu yang pin 23 sama ground itu pin 5 ya. Ini RX, TX sama ground. Jadi kalau cuma satu arah ya Anda bisa pilih salah satu ini, RX atau TX saja, kemudian ground ya. Jadi praktis cuma dibutuhkan dua kabel ya, atau 2 jalur kabel. Nah, kemudian ini ya, jadi komunikasi yang paling mudah seperti ini ya, ada ground, kemudian TXD, RXD, kemudian yang device satunya dibaliknya seperti ini. Jadi tidak bisa straight ya, TX ke TX nggak bisa. Nah, kalau kita ngirim di sini di TTI 1 ini ngirim, berarti yang TTI 2 harus nerima ya. Demikian sebaliknya kalau TTI 2 ini ngirim, maka di TTI 1-nya harus masuk di RXD seperti itu. Ini untuk kontrol yang lain ada DTR ya, data terminal di DTS, RTS dan seterusnya, ini bisa dibaca sendiri di situ ya. Nah, ini ya, jadi kalau mau mengkonversi ya, jadi kalau dari PC ya, maka tidak bisa langsung masuk ke mikro ya, karena di mikro itu kan levelnya TTL ya, sehingga harus ada konversi ya. Konversi menggunakan IC ya, IC-nya seperti ini. Meskipun nanti juga bisa dipakai atau bisa digunakan rangkaian yang menggunakan transistor juga ada ya, Anda bisa browsing di internet. Tapi kalau yang paling mudah ya pakai ini ya, nanti pakai IC Max 232, Anda tinggal tambahkan C2 ini ya. Alternatif yang lain ya, kita bisa pakai USB to serial ya. Nah, USB to serial ini juga langsung di beberapa produk itu sudah keluarnya TTL, jadi langsung bisa dikoneksikan ke mikro ya, tidak perlu ada lagi ke Max 232. Jadi kalau Anda beli USB to serial ya, USB to serial ya, maka perlu diperhatikan ya, dia keluarannya itu TTL atau Max 232. Kalau yang dikaitkan dengan PLC ya, biasanya dia maksudnya ke RS232 ya. Tapi kalau yang ke project ke Arduino itu biasanya sudah menggunakan yang TTL levelnya, yang 0 dan 5 volt. Nah, seperti ini ya. Jadi
wiringnya atau koneksinya seperti ini. Jadi ini mikronya, kemudian ini IC-nya, maksud kedua ini, baru ini yang masuk ke DP9 ke komputer ya, atau ke device yang lain yang pakai level RS232 di sini. Nah, kemudian terkait penggunaan serial ini di mikro ini, kita perlu nanti berhubungan dengan beberapa register ya, ada register setting sama register data ya, sama satu lagi register status ya, TI sama RI nah, itu dibacanya per bit nanti. Register yang pertama T-mode ya, ada TH1, 2, kemudian yang ketiga PCON ya, kemudian yang terakhir SCON ya, kemudian untuk datanya di SBAF ya. Jadi register ini nanti digunakan untuk men-setting ya, men-setting apa diantaranya BPS ya, kemudian men-setting modenya tadi ya, modenya 1 bit, stop bit ya, 8 bit ya, kemudian 1 start bit, nah seperti itu ya. Nah kita nanti berhubungan dengan di sini dengan T-mode TH1. Jadi untuk yang mengatur baud rate ini ada 3 sendiri ya, registernya ada T-mode, ada TH1, ada PCON. Sementara kalau mode UART-nya sendiri cuma satu di sini, SCON ini ya. Jadi yang menentukan tadi jumlah bitnya berapa, jumlah stop bitnya berapa, ini maksudnya di sini ya, SCON ya. Nah, jadi di bagian BPS itu atau kecepatannya baud rate itu standarnya di 9600 ya. Nah, ini biasanya juga bisa diturunkan kecepatannya atau dinaikkan ya. Ya masih kalau kita lihat kelipatan ini ya. Di 9600 bagi 2 4800, bagi 2 lagi 2400 dan seterusnya ini ke bawah ya. Jadi kalau kita pakai komunikasi serial biasanya standarnya kecepatannya ini ya. Nah, makanya ketika kita ingin menghubungkan mikrokontroler dengan PC ya, kita ngarah ke kecepatannya ini ya. Nah, kalau ingin tidak error maka kita bisa menggunakan kristal yang sesuai dengan yang ini ya. Jadi ketika kita pakai kristal itu BPS-nya bisa tercapai nilai yang sama seperti ini sehingga nanti errornya 0 ya. Kalau kita pakai yang 12 mega biasanya nanti ada errornya. Kita lihat nanti di slide berikutnya. Nah, seperti ini ya. Jadi kalau kita pakainya yang kristal yang khusus ya untuk serial, jadi serialnya nanti bisa dipakai dengan kecepatan maksimal ya, di sini bisa sampai 9600, nanti kalau dua kali kan bisa 19,200 ya, 19,2 kilo ya. Nah, seperti itu. Nah, jadi untuk membuat baud rate ini dia memanfaatkan kristal kemudian dibagi pakai timer ya. Jadi memanfaatkan timer 1 ya untuk membaginya sehingga didapatkan nilai baud rate yang sesuai. Sehingga otomatis dengan serial ini cukup banyak register yang harus di setting. Jadi untuk nilainya bisa dimasukkan dalam nilai minus ya, minus desimal di sini, atau kita pakai X-nya. Jadi counter itu adalah countingnya ke atas ya, count up ya. Jadi kalau kita berikan FD nanti dia countingnya dari FD kemudian FE FF, nanti di reload lagi ke FD lagi. Kalau dari E8 berarti E8 E9 EA EB dan seterusnya sampai nanti FF lagi reload ya. Jadi kalau semakin kecil nilai yang di sini ya, maka dia otomatis pembaginya akan semakin besar ya, sehingga baud rate-nya akan semakin kecil ya. Jadi kalau ini nilainya mendekati FF berarti pembaginya akan kecil ya, seperti ini. Kalau diselisihkan FD ke FF sekitar minus 3 ya. Jadi ini countingnya cuma 3 kali, kemudian untuk pembagi ya, sehingga ini lebih besar ini 9600. Kalau dibaginya 6 ya, otomatis lebih kecil. Nah, ini kalau dibaginya 24 maka semakin lebih kecil lagi ya. Ini digunakan untuk menentukan baud rate. Nah, kemudian untuk bagian penerimanya akan masuk ke bagian ini ya, namanya serial buffer atau SBAF ini. Jadi data yang dikirimkan maupun data yang diterima harus melalui SBAF ini. Jadi kalau contoh membaca ini ya, jadi SBAF dibaca ke A ya. Jadi data buffer untuk serialnya dibaca ke A ya, kemudian nanti bisa diolah setelahnya. Sebaliknya kalau seperti ini ya, SBAF
koma A berarti dia mengirim. Jadi untuk RX sama TX nya registernya sama ya, kita pakai di SBUF ini. Nah kemudian register kontrol yang pertama atau register chatting tadi ya. Jadi yang pertama adalah ada yang namanya SCON. Nah SCON ini kita gunakan tadi untuk menentukan modenya ya. Modenya sama mengenablekan bagian ini ya, bagian penerima ya. Jadi bisa dienablekan di sini. Jadi ketika kita ingin menggunakannya sebagai penerima, ini bagian ini harus di enable ya. Nah bit-bitnya ada SM0, SM1, SM2, RN ya, RB8, RB8, T1, R1 namanya. Nah ini ada TI, RI. Nah ini nanti kita juga pantau ini ya nanti ketika kita menggunakan programnya. Nah ini nanti yang menunjukkan nanti datanya sudah diterima ya, RI ya. Kalau yang TI datanya selesai dikirim ya, dia akan logikanya berubah aja. Kemudian RN enable ya. Nah modenya nanti ditentukan dengan ini ya, SM0 sama SM1. Kita lihat di slide berikutnya. Nah seperti ini ya. Nah karena kita nanti mengacu ke mode 1 ya, kita pakai mode 1 8 bit, 1 stop bit, 1 start bit karena ini standar yang dipakai di PC ya. Maka kita pakai yang ini 01 ya. Berarti di bagian ini tadi ini 01 ya. Kita sudah dapat nilai di sini 1, ini 0, ini 1, ini 0 ya. Sementara di sini nanti enable berarti ini 1 juga nanti ya. 0101 kita dapat berapa? 5 ya. 5 di sini, kemudian yang ini kita set 0 semua, ada masalah ya. Sehingga di sini nanti punya 50 untuk SCON ya. 50 hexa ya. Sekarang kita lanjut di sini. Kemudian nanti untuk RN ya. RN itu receive enable ya. Jadi pada saat kita mengungsikan untuk menerima data ini harus dibikin logika 1 tadi ya. Kemudian transmit, interrupt ini kita juga bisa pantau ya. Jadi kondisi ini menunjukkan bahwa dia siap mengirim bit yang lain ya. Jadi pada saat sebelum kirim kita cek dulu di TI ini apakah prosesnya sudah selesai untuk ngirim yang sebelumnya atau belum ya. Jadi kalau TI ini nilainya 0 ya. Atau nilainya 1 di sini ya. Maka dia menunjukkan data yang lama data sebelumnya sudah selesai dikirim ya. Kemudian kalau di RI, kalau logika 1 itu menunjukkan penerima malah di sini ya. Jadi datanya sudah diterima masuk ke SBUF ya. Secara semuanya, secara komplit ya. Jadi ini menunjukkan bit telah diterima dan sudah bisa dibaca ya, sebelum dia hilang atau ketumpukan lagi ya, sama data yang berikutnya. Nah kemudian di setting baud rate juga kita nanti masuk ke register ini ya, register yang namanya PCON, supaya nanti bisa mendua kalikan ya, atau kecepatannya bisa dibikin 2 kali ya di PCON ini. Nah di power control sebenarnya ini ya. Nah kita yang acu di sini smooth ya. Nah, smooth ini kita bisa set 1 supaya nanti kecepatannya bisa 2 kali. Nah seperti ini ya gambarannya. Jadi kalau smooth-nya 0 kita bisa dapat kecepatannya cuma 9600 di sini ya. Tapi kalau kita smooth 1 ini kecepatannya bisa 2 kalinya. Kita lihat di sini. Jadi bagiannya ini 2 kalinya dari yang ini. Nah ini jadi kalau ingin kecepatannya lebih tinggi, nah kita bisa pakai set mode ini nilainya 1 ya. Nah seperti ini ya. Jadi di tabel ini kita lihat untuk baud rate ya, berdasarkan kristal yang dipakai ya. Jadi kalau kita lihat kalau pengen maksimal maka kita bisa pakai nilai kristal yang ini ya, 14, sekian ini ya. Kita juga bisa pakai yang nilai 11 ini. Jadi ini adalah nilai baud rate yang mungkin ya, yang memungkinkan. Jadi kalau kita pakainya yang 12 ya, di percobaan ini kita pakai nanti di 12 ya, di praktikumnya nanti. Kita pakai kristal yang 12 MHz, maka kecepatannya maksimal bisa dicapai adalah 4800 ya.
nilai TH1 nya nanti di set F3H di sini, F3H, kemudian exportnya kita bikin 1 di sini ya, ini seperti itu. Kemudian kita juga bisa pakai portrait calculator online ya, dari websitenya Gale ini. Nah, kita tinggal masukkan kristalnya, nilai kristalnya berapa, kemudian pembagi clocknya berapa di sini ya. Nah, kemudian baru kita masuk ke modenya, mode timernya. Nah, kalau kita pakai S mode 1 maka di sini ya. Nah, bagian ini akan muncul nilai-nilai yang menunjukkan portrait nilai aslinya ya di sini ya. Jadi kalau kita pakai kristal 12 maka sebenarnya tidak genap ya 4800, tapi sekian ya 4807 sekian ya. Sehingga kalau yang diberikan nilai standarnya 4800, otomatis di sini ada error ya. Nah, errornya ini tidak harus atau dibatasi ya, tidak boleh lebih besar dari nilai 4 ya di sini, atau nilai 5. Jadi kalau memungkinkan ya sekecil mungkin yang dipakai di sini. Nah, di sini yang direkomendasi ya nilainya ini 4800 dengan error 0,16% ya. Atau kalau kita bisa pakai yang 2400 kalau lebih kecilnya. Jadi kalau yang pakai kristal 12 kita tidak bisa mencapai kecepatan 9600 ya, maksimal ini ya, maksimal adalah 4800 fps untuk dengan setting exportnya sama dengan 1 ya. Nah, bagaimana kita mengirim data ya ini. Nah, pada saat kita ngirim data maka kita setting dulu nih bagian mode ya, TH1, Xcode. Nah, untuk menentukan tadi ya, menentukan modenya, framenya, formatnya, sama portraitnya. Nah, kemudian ketika ngirim kita bisa ngecek dulu ya kondisi dari flag atau status TI ya, bit TI ini. Jadi pada saat TI nya ini sudah 1 ya, berarti dia sudah siap untuk mengirim berikutnya ya. Jadi kalau TI nya kondisinya 0 berarti dia masih ada proses pengiriman data. Nanti ada contohnya di sini. Nah, pada saat TI nya 1, segera ini di clear ya, supaya nanti dia menunjukkan kalau dia prosesnya. Nah, selain ngecek TI ini kita juga bisa menggunakan interrupt ya, tapi kita tidak pakai interrupt di sini, kita pakai model polling ya, seperti ini contohnya ya. Jadi di program ini akan mengirimkan karakter A ya di sini. Nah, di sini menggunakannya adalah kristalnya 11, sekian tadi ya, 11,0592 kalau nggak salah tadi ya. Nah, kemudian di sini karena kita pakai timer ya, berarti ini harus di running set bit TR1. Nah, bagian 4 yang atas ini untuk setting tadi portrait ya, sama formatnya ya. Kemudian di bagian ini ngecek ya. Nah, ini. Jadi dikirimkan dulu di sini register A-nya. Register A ya. Ke register SBUF ini karakter A ya, di sini dikirimkan. Nah, ini proses ngirim ya ini. Nah, kemudian ini ditunggu sampai selesai. Nunggunya menggunakan JNPTI here di sini ya. Jadi begitu nilai TI-nya berlogika 1, dia akan kerjakan ke bawah ini. Artinya prosesnya adalah ngirimnya sudah selesai byte-nya ya. Sudah dikirim semua bitnya. Ini loncat lagi ke gen ya. Jadi ngirim A lagi, karakter A lagi. Kemudian ini ada contoh lagi yang seperti ini. Jadi kalau ngirim beberapa karakter, ini mengirim karakter yes ya. Karakter Y, kemudian E, S ya. Sehingga muncul kata yes di sini. Jadi ini bagian awal tadi untuk setting ya. Kemudian ini bagian pengirimannya ya. Nah, di sini kita pakai call trans ya, transfernya nih kita lihat di sini. Jadi ketika ngirim, kita lemparkan ke A ya, kita kopikan karakternya ke A. Nah, bagian ini akan ngirimkan di sini. Kemudian ditunggu sampai prosesnya selesai, kemudian keluar masuk lagi ke ini, ngirimkan data E ke A ya.
kemudian panggil lagi untuk transmit lagi atau kirim lagi, masuk lagi di sini ya, ini trans ini ya. Ini kemudian ini juga ke karakter S, kirim lagi, loncat lagi ke sini. Nah, jadi ini akan mengirimkan kata yes ya secara berulang selama mikronya hidup ya ini. Jadi dia akan looping di sini again. Terus bagaimana kalau kita menerima ya? Jadi kalau menerima prinsipnya hampir sama dengan yang kirim ya. Jadi ini juga harus disetting sama ya di sini. Jadi kalau ada penerima sama pengirim maka tadi harus disetting sama ya. Jadi formatnya BBS-nya juga harus sama ya di settingnya. Nah, bagian untuk ngirim maka yang dicek bukan TI, yang dipakai yang di monitoring adalah yang namanya RI ya, receive interrupt ini ya, RI. Jadi RI ini yang menunjukkan kalau semua data atau semua bitnya sudah diterima ya. Jadi pada saat RI-nya rise atau nilainya 1 maka SBUF ini data buffernya atau register buffernya itu sudah mempunyai atau sudah berisi byte yang diterima ya, tinggal dibaca nanti di akumulator kemudian nanti diproses ya. Nah seperti ini ya, seperti itu. Jadi ini juga bisa selain pakai instruksi ini ya, instruksi JNB RI ya, ini juga bisa menggunakan interrupt ya, tapi kita tidak pakai interrupt di sini. Nah contohnya ini ya. Nah jadi ini di bagian apa namanya, di bagian awal setting untuk apa namanya, untuk time, untuk serialnya ya, kita pakai masih di nilai kristalnya 11, sekian tadi ya, 11,0592 tadi. Kemudian mode-nya di set 1, timer mode 1 ya, timer 1 mode 2 atau relay ya. Nah ini untuk nyeting tadi potretnya ya. Kemudian formatnya di sini 8 bit, 1 bit, RN enable ya 50. Kemudian ya ini langsung mengecek kondisi RI ya. Jadi apakah RI itu sudah ada data yang masuk? Jadi kalau belum dia akan stuck di sini atau programnya akan ngeloop di sini ya. Here masuk lagi sini, ngecek lagi R1. Kalau belum ada lagi, here lagi di sini. Begitu ini logikanya 1 ya, RI nilainya 1, maka dia menunjukkan itu adalah sudah ada data yang diterima ya. Data byte yang diterima di SBUF. Nah, ini dibaca di sini ya. Jadi dibaca di FBAM-nya ke A, kemudian A-nya dikirimkan ke P1. Nah, ini ya. Jadi kalau nanti P1-nya ada LED ya, nanti di sana bisa langsung muncul ya, muncul apa namanya? Muncul data on off-nya itu bisa dilihat di LED-nya itu. Kemudian di clear RI-nya itu menunjukkan kalau ini adalah sudah siap nanti menerima lagi ya, clear ini. Nah, jadi secara apa namanya? Secara ringkas algoritma seperti ini ya. Nah, karena kita pakai kristalnya di sini adalah 12, maka di sini bukan menggunakan -6 ya. Atau F4 tadi, tapi kita pakai F3 ya. Jadi sama SCO-nya kita pakai mode 1 forward 8 bit, 1 start bit, 1 stop bit ya. Kemudian T-mode-nya karena bagian ini untuk ngatur tadi baud rate-nya ya. Kita menuju ke 4800, kita pakai T-mode-nya 20, timer 1, modenya 8 bit auto reload ya. Kemudian di background-nya, nah export-nya ini dikalikan 2 nah, supaya nanti ketemunya 4800 ini. Dia hanya di set 0, maaf di set 0F3 hexa di sini. Kemudian jangan lupa di run timernya ini ya. Nah, kemudian ini bagian settingnya sudah selesai, bagian masuk ke sini ya. Nah, ini bagian terima atau kirim datanya. Jadi kalau kita terima kita pantau di RI ya. Kalau ngirim kita pantau di TI. Ya. Nah, data byte-nya diterima atau dikirim, maaf ini dikirim maksudnya ya. Itu bisa dibaca di SBUF ini. Nah, nanti bisa diulangi ke posisi 3 ini, ke nomor 3, nanti ngirim atau menerima lagi ya. Jadi ini yang diulang di bagian ini. Nah, bentuk rangkaiannya bisa seperti ini ya. Jadi kita menggunakannya ini virtual terminal, ini juga ada di Proteus ya, tinggal dipakai. Kita lihat di sini cross ya, ini RX di sini, RX dari mikro ini
masuknya di TX ya ini. Kemudian RX nya dari virtual masuknya di TX ya. Jadi hubungannya cross, karena kalau ini ngirim artinya di sini nerima. Kalau ini bagian ini ngirim, maka yang mikronya nerima spek. Nah seperti itu. Jadi tidak tabrakan. Kalau ini nyatanya RX ke RX, TX ke RX, TX, maka kan tidak bisa ya. Kemudian untuk bagian segmennya kita pakai common anoda di sini. Nah ini untuk hubungannya bisa ke P0, P2 atau P1 terserah. Kalau di gambar ini dikaitkan atau dihubungkan di P2 ya. Ini contoh rangkaiannya. Oke, demikian seperti itu untuk video pembelajaran teori ini. Nanti untuk praktikumnya Anda bisa lihat di playlist bagian praktikum. Jika ada pertanyaan bisa disampaikan di grup mata kuliah. Terima kasih. Mohon maaf jika ada kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.